Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ini kita bahas mengenai bursa transfer lagi gitu ya. Apakah memang akan terjadi atau memang ya waktunya belum saat ini. Tapi minimal saya kasih info yang mungkin teman-teman belum tahu sebelumnya gitu ya. Baik teman-teman, sekarang kita mengacu pada pernyataan Bojan Hodak yang mana Bojan Hodak memang akan katanya idealnya seluruh pemain Persib Bandung di berbagai posisi mempunyai backup atau dua pemain muda. Nah ini kalaupun memang nantinya akan nambah pemain, itu Bojan Hodak ingin di masa depan itu pemainnya pemain muda, bukan yang memang sudah berumur gitu ya. Dan kita juga tahu pemain Persib rata-rata adalah pemain tertua di Liga 1 teman-teman. Jadi ini berdasarkan ya pemain senior dan pemain yang mungkin lebih usianya dari 30 tahun gitu ya. Jadi ya mungkin inilah yang harus ada peremajaan di skuad Persib Bandung. Nah untuk yang pernyataan kedua menurut Bojan Hodak, kita mulai dari back tengah. Jadi Bojan Hodak sudah belak-belakan kemarin ingin mengganti Ahmad Juprianto atau Jupe dan juga Victor Igbonevo yang mana katanya sudah berumur, yang mana musim depan untuk Jupe sendiri akan ditarik full sepertinya ke asisten pelatih, dan juga Victor Igbonevo mungkin akan pensiun di Persib Bandung atau ya menemukan pelabuhan klub barunya lagi gitu ya, yang pasti tidak di Persib Bandung kalau Bojan Hodak masih menjabat sebagai pelatih di Persib. Nah ini juga menjadi satu hal yang patut dipertanyakan, apakah di putaran kedua ini kebutuhan akan back tengah ini memang akan dipenuhi sekarang atau di akhir musim. Namun kalau kita mencermati ya perkataan Bojan Hodak, di masa depan saya ingin ada satu back tengah yang masih muda yang mana bisa mengganti peran dari Jupe dan juga dari Victor gitu ya. Tapi pertanyaannya teman-teman, sekarang yang ada di situ kan ada Nick Kuipers dan juga ada Gustavo Franca. Apakah memang penampilan Franca ini kurang mengesankan atau memang butuh adaptasi lagi? Nah ini juga pernah disinggung oleh Bojan Hodak bahwa ya kan teman-teman tahunya mungkin ini kekurangan dari Franca ini bola atasnya kurang dan lain sebagainya gitu ya, beberapa minusnya. Nah ini pernah dibantah oleh Bojan Hodak bahwa ya sebetulnya mungkin kurang komunikasi saja, tapi kalau dari segi kedekatan dengan Nick Kuipers tidak ada masalah katanya. Jadi Franca dan Kuipers itu tidak ada masalah baik di dalam lapangan atau di luar lapangan. Jadi ya tetap berteman saja, tidak ada gap-gapan di sini, ini pemain lama, ini pemain baru gitu. Jadi semuanya sudah dirangkul oleh Bojan Hodak. Namun ya kekurangan pasti ada, setiap pemain itu selalu dievaluasi setelah pertandingan teman-teman, termasuk ya Gustavo Franca ini. Nah apakah memang pernyataan Bojan Hodak ini secara halus ingin mengganti Franca di masa ini gitu ya, di bursa transfer paruh kedua ini, atau memang ingin mengusir secara tidak halus gitu ya, bahwa ya saya nanti mendatangkan satulah untuk pemain back tengah ini di putaran kedua ini, yang mana ya mangga aja itu mah bersaing dengan Gustavo Franca gitu ya. Nah ini juga kita tidak pernah tahu maksud dari Bojan Hodak apa. Tapi teman-teman ya mungkin yang baru gabung belum mendengar gitu ya, bahwa Persib Bandung sempat mengatakan bahwa akan mendatangkan ya pemain nasional juga, yang waktu itu memang yang datang Adam Alis gitu ya. Tapi teman-teman, ada di awal musim juga saya pernah membahas ada satu di lini belakang itu seorang pemain muda yang mana kelahiran Bali gitu ya. Nah ini juga sempat diisukan
bergabung dengan atau dilirik oleh Persib Bandung lah. Akhirnya mungkin memilih tetap bertahan karena ya Bojan Hodak lebih memilih Franka. Saya juga tidak tahu bagaimana sebetulnya ya apa ya deal-dealan antara Bojan dan manajemen pada saat itu. Tapi di putaran kedua ini siapapun atau apapun bisa terjadi teman-teman. Yang mana ya kita sebut saja lah di sini ada Komang Teguh gitu ya. Komang Teguh ya sekarang usianya masih muda teman-teman, 22 tahunan. Lalu juga ya posisinya pas juga ada di bek tengah dan bisa menjadi digeser ke gelandang bertahan juga. Cocok juga nih menggantikan ya peran dari Deddy Kusnandar. Kalau memang misalkan Gustavo Franca masih dipertahankan ya beli lagi Komang Teguh, jadi ada saingan di posisinya Franca dan ada juga ya saingan Kocijan untuk gelandang tengah gitu ya atau gelandang bertahan. Nah ini ya siapa tahu gitu memang apa yang diincar Persib kemarin bisa menjadi kenyataan di paruh musim kedua ini. Tapi teman-teman ini juga kan pernah sempat dihebohkan, jangan-jangan ya bukan yang lain justru Rizky Ridho yang datang ke Persib Bandung. Apakah memang bisa terjadi atau tidak? Nah ini juga ya mungkin bisa terjadi bisa tidak, karena Rizky Ridho juga pernah mengatakan saya hampir ke Persib, namun alasannya ketika dari Persebaya ya kejauhan untuk ke Bandung karena ya sebetulnya juga nggak jauh-jauh amat ya, naik kereta juga mungkin bisa lah dari Bandung Surabaya juga udah ada langsung yang eksekutif gitu ya, atau dari ya sekarang apa ya pesawat yang memang harus dari BIJB dulu baru ke Juanda gitu ya, dan itu pun ya apa ya namanya nggak lama-lama amat lah. Apakah ini memang hanya sedikit alasan atau memang ya tawaran dari Persija Jakarta lebih besar gitu ya? Saya juga kurang tahu, kalau itu kan masalah pribadi pemain gitu ya. Namun kalau diamati teman-teman ya Rizky Ridho juga sudah memang kan ada tawaran katanya dari klub Jepang, tapi ya nggak tahu diambil atau tidak. Kalau memang untuk penampilan kita berkaca pada Pratama Arhan saja memang jarang dimainkan, dan juga untuk level sepak bola Jepang juga memang agak sedikit tinggi. Nah apakah ini takutnya justru Ridho ini tidak dimainkan jadi pemain cadangan juga yang lebih banyak dicadangkan, sedangkan karirnya ya di timnas Indonesia lagi bagus-bagusnya. Nah ini pertaruhan mungkinnya dia juga harus lebih banyak berpikir. Kalau tetap di klub Liga 1 sekarang ya mungkin lebih oke, karena kan lebih terpantau oleh SPY. Tapi kalau memang abroad nantinya ya kita juga nggak tahu nasibnya nanti di klub mana, ya bisa jadi performanya justru naik atau justru menurun gitu ya. Nah ini mangga sajalah, itu punya pandangan masing-masing gitu ya. Apakah memang yang dikatakan Bojan memerlukan satu atau seorang bek tengah yang masih muda, ya bisa jadi Komang Teguh atau mungkin ya tadi Rizky Ridho, atau memang ada penambahan pemain yang lain namanya, atau memang tidak ada untuk saat ini atau untuk di putaran kedua ini tidak menambah, cukup ya ada Gustavo Franca di situ. Namun ya seperti yang sudah saya jelaskan di video tadi pagi, Bojan Hodak memang menyenangi beberapa posisi. Jadi satu pemain bisa beberapa posisi ya, istilahnya mah kalau beli kopi itu ya 2 in 1 atau 2 in 1 atau 2+1 lah gitu ya. Satu pemain bisa memainkan 2 peran lebih atau ya lebih banyak lebih bagus gitu ya. Nah ini juga bisa dimiliki oleh Komang Teguh, lebih fleksibel. Kalau Rizky Ridho mungkin ya kita tahu lah kualitasnya bagus, tapi apakah memang mau ke Persib Bandung atau tidak? Jawabannya itu ya, apakah memang ya sekarang berkaca kepada budget lagi. Kalau memang misalkan budget masalahnya, ya jawabannya lebih cenderung bisa ke Komang Teguh teman-teman, karena ya kita tahulah pemain muda murah gitu ya, tapi nggak murahan ya untuk yang kualitasnya juga, karena Komang Teguh juga pemain timnas. Ini juga sedikit menaikkan harganya lah, harga untuk ya harga jualnya gitu ya. Jadi ya apakah memang Persib ya kalau memang ingin mempertahankan level di
peringkat atas klasmen Liga 1, apalagi targetnya masuk Piala Asia lagi musim depan, ya mau tidak mau harus berkorban gitu ya. Jadi ya nggak masalah lah nebus beberapa M gitu ya, tapi dapat pemain yang oke, teman-teman. Nah, ini patut kita tunggu juga apakah memang di awal musim kemarin nama KT atau Komang Teguh ini pernah saya dengar, apakah memang akan diwujudkan di putaran kedua ini atau di masa depan. Kita tunggu saja nanti, teman-teman, karena bisa ditempatkan di beberapa posisi juga, tapi nggak jauh-jauh lah, hanya gelandang bertahan, cocok buat gantian dengan Coach Jan di situ, atau memang mengganti atau menjadi saingannya dari Gustavo Franca di bek tengah gitu ya, teman-teman. Ya itulah, saya balikin lagi sekali lagi, mangga saja penilaiannya itu tergantung Bobotoh apakah memang cocok atau tidak bermain di Persib, karena ya kita semuanya mengacu kepada kondisi tim dan juga pernyataan Bojan Hodak, teman-teman. Jadi saya mengacu ya ke situ saja lah, tidak kemana-mana gitu ya. Jadi yang agak-agak bisa kita jelaskan secara ilmiah, teman-teman. Jadi ya mangga dinikmatin rumors di putaran kedua ini. Ya kalaupun jadi alhamdulillah, tapi yang jelas pasti akan ada pemain baru yang masuk ke Persib Bandung, teman-teman. Baik, mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.